Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Apakah hari ini semuanya hadir? Baik, kalau semuanya hadir, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang optik. Alat-alat optik. Alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan pembiasan dan pemantulan cahaya. Alat optik dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama, alat optik alami, contohnya mata. Yang kedua, alat optik buatan, contohnya kamera, lup, mikroskop, teropong, dan lain-lain. Yang pertama, mata. Adakah yang tahu kenapa mata disebut sebagai alat optik? Jadi, mata dikatakan sebagai alat optik alami karena mempunyai lensa mata. Mata bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Bagian-bagian mata. Yang pertama, kornea. Kornea merupakan bagian mata yang memiliki lengkungan yang lebih tajam dan dilapisi oleh selaput bening. Terdapat di belakang kornea ada cairan, yaitu aqueous humor. Cairan ini berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua, pupil. Pupil merupakan celah sempit berbentuk lingkaran dan berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang dapat masuk ke mata. Yang berikut, lensa. Lensa mata ini berfungsi untuk membentuk bayangan nyata sedemikian sehingga jatuh tepat di retina. Bayangan yang ditangkap retina bersifat nyata dan terbalik. Yang berikut, iris. Iris adalah selaput berwarna hitam, biru, atau coklat yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Warna inilah yang dapat kita lihat sebagai warna mata seseorang. Yang berikut, retina. Retina adalah bagian belakang mata yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Bagian-bagian mata itu akan kita lihat di gambar ini. Yang berikut, daya akomodasi mata. Mata memiliki akomodasi, yakni kemampuan untuk mengubah jarak fokus lensa mata sehingga bayangan benda yang dilihat selalu jatuh tepat di retina. Jarak fokus lensa mata diubah dengan cara mengatur ketebalannya atau menipis dan menebal yang dilakukan oleh otot silinder. Daya akomodasi ini memungkinkan mata dapat melihat dengan jelas setiap benda yang dilihatnya, meskipun jaraknya berbeda-beda di depan mata. Agar benda atau objek dapat terlihat jelas, objek harus terletak pada daerah penglihatan mata, yaitu antara titik dekat dan titik jauh mata.
Yang pertama, titik dekat atau puntum proksimum. Ada yang tahu apa itu titik dekat mata? Titik dekat mata adalah titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata, yaitu kurang lebih 25 cm. Pada titik dekat ini, lensa mata akan mencembung maksimum. Yang kedua, titik jauh atau punctum remotum. Adakah yang tahu apa itu titik jauh mata? Jadi, titik jauh mata adalah titik jauh yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Jaraknya tak terhingga. Pada titik jauh ini, lensa mata akan memipih maksimum. Yang berikut cacat mata. Yang pertama, mata normal. Mata normal berakomodasi maksimum saat melihat benda pada jarak terdekat 25 cm dan berakomodasi minimum saat melihat benda di jauh tak terhingga. Jarak terdekat yang dapat dilihat mata disebut titik dekat atau puntum proksimum. Dan jarak terjauh yang dapat dilihat disebut titik jauh atau puntum remotum. Berarti, mata yang normal memenuhi sifat sebagai berikut. Mata normal yaitu puntum proksimumnya 25 cm, sedangkan puntum remotumnya tak terhingga. Yang berikut rabun jauh atau miopi. Ada yang tahu apa itu rabun jauh? Baik, jadi mata miopi atau rabun jauh adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Titik jauh mata atau PR, puntum, tidak berada pada jarak tak hingga tetapi jarak yang lebih dekat, sehingga benda jauh tidak terlihat jelas. Rabun jauh atau miopi biasanya disebabkan oleh lensa mata yang terlalu cembung, sehingga bayangan benda yang jauh terfokus atau jatuh di depan retina. Dengan menggunakan lensa divergen atau cengkung, dapat menyebabkan berkas sinar sejajar menyebar, sehingga memungkinkan berkas-berkas sinar biasnya terfokus pada retina, tampak seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Tolong diperhatikan. Yang berikut rabun dekat. Rabun dekat atau hipermetropi adalah mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Walaupun benda-benda jauh biasanya terlihat jelas, titik dekat agak lebih besar dari mata normal, yaitu 25 cm, yang menyebabkan sulit membaca. Kelainan ini disebabkan lensa mata terlalu pipih, sehingga benda yang dilihat terbentuk di belakang retina. Cacat mata ini dapat ditolong dengan menggunakan lensa konvergen atau lensa cembung. Tampak seperti gambar di bawah ini. Yang berikut mata tua atau presbiopi. Cacat mata presbiopi yaitu
Mata yang tidak dapat melihat dengan jelas pada jarak yang jauh maupun jarak baca mata normal. Cacat mata ini mempunyai jarak titik dekat lebih dekat dari mata normal, yakni kurang dari 25 cm, serta titik jauh kurang dari tak terhingga, sehingga tidak dapat melihat benda-benda dekat ataupun dari jauh. Cacat mata ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata yang berlensa rangkap, yaitu terdiri dari lensa cekung serta lensa cembung. Yang berikut kacamata. Kacamata merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengatasi cacat mata. Kacamata terdiri dari lensa cekung atau lensa cembung. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa bergantung pada letak benda dan jarak fokus lensa. Hubungan tersebut dapat dituliskan secara matematis seperti ini. 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Dengan S adalah jarak benda ke lensa dengan satuan meter, S aksen adalah jarak bayangan ke lensa dengan satuan meter, F adalah jarak fokus lensa dengan satuan meter. Kekuatan atau daya lensa adalah kemampuan lensa untuk memfokuskan sinar yang datang sejajar dengan lensa. Hubungan antara daya lensa dengan kekuatan lensa memenuhi persamaan P sama dengan 1/F. Dengan P adalah kekuatan atau daya lensa dengan satuan dioptri dan F adalah jarak fokus lensa dengan satuan meter. Yang berikut kacamata, jenis-jenis kacamata. Yang pertama, kacamata berlensa cembung untuk miopi. Mata miopi tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang jauh atau titik jauh terbatas pada jarak tertentu. Lensa kacamata yang digunakan penderita miopi harus membentuk bayangan benda-benda jauh tepat di titik jauh mata atau S aksen sama dengan negatif PR, dengan PR singkatan dari puntum remotum yang artinya titik jauh. Tanda negatif pada X aksen diberikan karena bayangan yang dibentuk lensa kacamata berada di depan lensa tersebut atau bersifat maya. Jarak fokus lensa kacamata untuk mata miopi memenuhi persamaan F sama dengan negatif PR. Persamaan di atas menunjukkan bahwa jarak fokus lensa kacamata adalah negatif dari titik jauh mata miopi. Tanda negatif menunjukkan bahwa keterbatasan pandangan mata miopi perlu diatasi oleh kacamata berlensa negatif atau cekung. Kekuatan lensa cembung yaitu P sama dengan negatif 1/PR. Yang kedua, kacamata berlensa cembung untuk cacat mata hipermetropi. Karena hipermetropi tidak dapat melihat benda-benda dekat dengan jelas, lensa kacamata yang digunakan harus lensa yang dapat membentuk bayangan benda-benda dekat tepat di
titik dekat mata. Benda-benda dekat yang dimaksud yang memiliki jarak 25 cm di depan mata. Oleh karena itu, lensa kacamata harus membentuk bayangan pada jarak S sama dengan 25 cm tepat di titik dekat atau puntum proximum, atau S aksen sama dengan negatif PR. Kembali tanda negatif diberikan pada X aksen ini karena bayangannya bersifat maya atau di depan lensa. Kekuatan daya lensa untuk kacamata berlensa cembung ini ditunjukkan dalam persamaan P sama dengan 1 per F sama dengan 4 kurang 1 per PP. Dengan PP dinyatakan dalam satuan meter dan P dalam dioptri. Karena PP lebih besar dari 0,25 meter, kekuatan lensa P akan selalu positif. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang bermata hipermetropi perlu ditolong oleh kacamata berlensa positif. Yang ketiga, kacamata untuk presbiopi. Penderita presbiopi merupakan gabungan dari miopi dan hipermetropi. Oleh karena itu, kacamata yang digunakannya haruslah berlensa rangkap atau bifokal, yakni lensa cekung pada bagian atas untuk melihat benda jauh dan lensa cembung pada bagian bawah untuk melihat benda-benda dekat. Alat optik yang kedua yaitu kamera. Kamera merupakan alat optik menyerupai mata. Elemen-elemen dasar lensa adalah sebuah lensa cembung, celah diafragma, dan film atau plat sensitif. Lensa cembung berfungsi untuk membentuk bayangan pada benda, celah diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk, dan film berfungsi untuk menangkap bayangan yang membentuk lensa. Film terbuat dari bahan yang mengandung zat kimia yang sensitif terhadap cahaya atau perubahan ketika cahaya mengenai bahan tersebut. Pada mata, ketiga elemen dasar ini menyerupai lensa mata, yaitu lensa cembung, iris sebagai celah diafragma, dan retinanya sebagai film. Prinsip kerja kamera secara umum sebagai berikut. Objek yang hendak difoto harus berada di depan lensa. Ketika diafragma dibuka, cahaya yang melewati objek masuk melalui celah diafragma menuju lensa mata. Lensa mata akan membentuk bayangan benda. Supaya bayangan benda tepat jatuh pada film dengan jelas, maka letak lensa harus digeser-geser mendekati atau menjauhi film. Menggeser-geser lensa pada kamera seperti mengatur jarak fokus lensa pada mata. Diafragma pembentukan bayangan pada kamera ditunjukkan pada gambar di samping. Alat optik yang ketiga yaitu loop. Loop adalah alat yang dibuat dari sebuah lensa positif yang fungsinya untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar. Yang pertama, pemakaian loop dengan mata tak berakomodasi.
Perbesaran angular atau daya perbesar M dari lensa didefinisikan sebagai perbandingan sudut yang dibentuk oleh benda ketika menggunakan lensa dengan sudut yang dibentuk ketika mata tanpa membantu lensa. Dengan pada titik dekat puntum proksimum dari mata yaitu 25 cm untuk mata normal, dirumuskan M sama dengan theta aksen per theta. Kita juga dapat menulis perbesaran angularnya M dalam panjang fokus dengan melihat bahwa theta sama dengan H per puntum proksimum dan theta sama dengan H per S. Di mana H adalah tinggi benda dan kita anggap sudut-sudut kecil sehingga theta dan theta aksen sama dengan sinus dan tangennya. Kemudian E sama dengan F dan theta aksen sama dengan H per F. Dengan demikian didapatkan M sama dengan theta aksen per theta sama dengan H per F per H per puntum proksimum. Maka M sama dengan puntum proksimum per F. Dari persamaan tampak bahwa makin pendek panjang fokus lensa atau F, maka besar perbesarannya. Yang kedua, pemakaian loop dengan berakomodasi maksimum. Perbesaran untuk lensa tertentu dapat diperbesar sedikit dengan menggerakkan lensa dan menyesuaikan mata sehingga terfokus pada bayangan di titik dekat mata. Dalam hal ini, S aksen sama dengan negatif puntum proksimum. Jika mata sangat dekat dengan loop, maka jarak benda S dinyatakan dengan 1 per S sama dengan 1 per F aksen kurang 1 per S aksen sama dengan 1 per F tambah 1 per puntum proksimum. Dari persamaan ini, bahwa S lebih kecil dari F, maka puntum proksimum per F ditambah puntum proksimum lebih kecil dari 1 dengan theta aksen sama dengan H per S. Maka M sama dengan theta aksen per theta sama dengan H per S per H per puntum proksimum. Maka puntum proksimum per S sama dengan 1 per F ditambah 1 per puntum proksimum. Didapat M sama dengan puntum proksimum per F ditambah 1. Alat optik yang keempat yaitu mikroskop. Gambar di samping itu merupakan bagian-bagian mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan hingga tampak lebih besar dan jelas. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler menentukan panjang pendeknya sebuah mikroskop. Panjang mikroskop atau jarak antara lensa objektif dan lensa okuler sama dengan jarak bayangan objektif ke lensa objektif ditambah
jarak bayangan objektif tadi ke lensa okuler, atau secara matematis dituliskan D sama dengan S aksen OB ditambah S OK. Perbesaran total yang dihasilkan mikroskop merupakan perkalian antara perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif dan perbesaran sudut yang dihasilkan oleh lensa okuler. Secara matematis, perbesaran total yang dihasilkan mikroskop dituliskan sebagai berikut. M sama dengan MOB dikali MOK, di mana M adalah perbesar total yang dihasilkan oleh mikroskop, MOB adalah perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif, dan MOK adalah perbesaran sudut dihasilkan oleh lensa okuler. Perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif memenuhi persamaan MOK sama dengan SN per FOK, sedangkan perbesaran sudut yang dihasilkan oleh lensa okuler mirip dengan perbesaran sudut loop, yakni untuk pengamatan tanpa akomodasinya, yaitu MOB sama dengan S aksen OB per SOB. Dan untuk pengamatan dengan berakomodasi maksimum, MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1. Dengan FOK adalah panjang fokus lensa okuler. Alat optik yang kelima yaitu teropong. Teropong atau teleskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. Secara umum ada dua jenis teropong, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Perbedaan antara keduanya terletak pada objektifnya. Pada teropong bias, objektifnya menggunakan lensa, yakni lensa objektif, sedangkan pada teropong pantul, objektifnya menggunakan cermin. Yang pertama, teropong bintang. Teropong bintang menggunakan dua lensa cembung, masing-masing sebagai lensa objektif dan lensa okuler dengan jarak fokus objektif lebih besar daripada jarak fokus okuler, atau FOB lebih besar dari FOK. Diagram sinar pembentukan bayangan pada teropong untuk mata tak berakomodasi sebagai berikut. Perbesaran sudut dan panjang teropong bintang memenuhi persamaan sebagai berikut. A. Untuk mata tak berakomodasi, M sama dengan FOB dibagi FOK, dan D sama dengan FOB ditambah FOK. Yang kedua, untuk mata berakomodasi maksimum, atau S aksen OK sama dengan negatif SN. Persamaannya yaitu M sama dengan FOB dibagi SOK, dan D sama dengan FOB ditambah SOK. Yang kedua, teropong bumi. Teropong bumi menggunakan 3 jenis lensa cembung. Lensa yang berada di antara lensa objektif dan lensa okuler berfungsi sebagai lensa pembalik, yakni untuk membalik bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Perbesaran dan panjang teropong bumi untuk mata tak berakomodasi memenuhi persamaan M sama dengan FOB dibagi FOK,
Dan D sama dengan FOB ditambah FOK ditambah 4FP. Dengan FP adalah jarak fokus dan jarak fokus lensa pembalik. Yang ketiga, teropong panggung. Teropong panggung atau teropong Galileo menggunakan sebuah lensa cembung sebagai objektif dan sebuah lensa cekung sebagai okuler. Perbesaran dan panjang teropong panggung untuk mata tak berakomodasi berturut-turut memenuhi persamaan M sama dengan besar FOB dibagi besar FOK dan D sama dengan FOB ditambah FOK. Oleh karena lensa okulernya adalah lensa cekung, maka FOK bertanda negatif. Kira-kira sampai di sini, siapa yang belum mengerti? Baik, kalau semua sudah mengerti, atau adakah yang mau bertanya, silakan. Kalau memang semua sudah mengerti dan tidak ada pertanyaan lagi, tolong catat satu soal ini sebagai tugas rumah dan minggu depan akan dikumpulkan. Berapakah perbesaran angular loop yang memiliki fokus 8 cm dengan mata tak berakomodasi? Sekian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi.